Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Kami berdoa saudara dimanapun berada pada saat ini selalu senantiasa melihat kebaikan Tuhan dan terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Judul Devotion pagi hari ini adalah Benteng Kekal. Saudara terkasih, negara-negara di dunia ini memiliki sistem pertahanan bagi negaranya masing-masing untuk melindungi negaranya dari ancaman. Dan mereka menyiapkan dana yang tidak sedikit supaya jaminan pertahanan dan perlindungan terhadap negara terjamin dengan baik. Dan saudara, mengapa jaminan pertahanan ini sangat penting? Karena jaminan pertahanan itu sangat vital fungsinya sebagai benteng bagi negara selalu dalam keadaan yang aman. Nah, saudara terkasih, berbicara tentang perlindungan, Alkitab berulang kali menyebutkan tentang sistem pertahanan, sistem keamanan yang semuanya bersifat memberikan jaminan keamanan. Tetapi jaminan keamanan yang mana yang paling unggul? Yang terunggul, kata Alkitab itu sendiri. Mari kita lihat satu ayat berikut, saudara. Saudara boleh buka Alkitab di rumah, Mazmur 27 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, pribadi siapakah yang berada di balik ayat ini? Siapakah yang menuliskan dan menyebutkan ayat ini? Saudara, tahukah saudara, dia adalah seorang panglima perang yang besar, yang hebat, yang unggul. Dan dia adalah Raja Israel terbesar sepanjang masa. Dialah Raja Daud. Di sini, Daud berkata bahwa Tuhan adalah benteng. Apa sih benteng itu, saudara? Benteng itu adalah bangunan militer yang bersifat untuk perlindungan dan keamanan. Benteng memberikan perlindungan di saat perang, tempat pengungsian yang aman bagi orang-orang. Dan benteng juga adalah tempat bertahan dari segala macam ancaman dan juga segala macam bahaya. Daud sebagai seorang panglima perang, dia tahu betul fungsi benteng itu apa. Daud bukan sembarang orang. Dia ahli strategi militer yang handal. So ketika Daud menyebutkan kata benteng, dia tahu persis fungsi dan manfaat besar dari benteng itu apa. Daud punya catatan-catatan kemenangan perang yang banyak, saudara. Misalnya, yang paling populer adalah ketika Daud mengalahkan Goliat ketika dia masih muda belia. Kemudian Daud pernah menawan 1.700 pasukan berkuda dan 20.000 pasukan berjalan kaki Raja Soba. Kemudian Daud juga pernah mengalahkan 20.000 orang Aram. Daud pernah mengalahkan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Dan banyak catatan perang lainnya dari Daud. Nah, sebagai seorang panglima perang, sudah pasti Daud tahu persis bagaimana cara yang tepat untuk menyerang musuh dan bagaimana juga cara untuk bertahan. Oleh karena itu, ketika Daud berkata di dalam Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ini adalah sebuah ungkapan pribadi yang sangat dalam, keluar dari perkataan seseorang yang punya banyak sekali pengalaman berperang. Saudara, di dalam perang itu yang buat orang bisa gemetar itu banyak, saudara. Banyaknya jumlah musuh, pahlawan perang musuh yang hebat-hebat, yang jago-jago, belum lagi perlengkapan militer musuh, kemudian keadaan medan perang yang rumit, yang susah, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, di dalam Mazmur 27 ayat 1, Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud itu sekali lagi adalah seorang panglima perang yang hebat. Dia sering menang, berulang-ulang kali. Menang itu menjadi makanan Daud dan timnya. Harusnya Daud bisa punya pilihan bahwa berlindung aman di balik kecanggihan alat perang militernya itu pilihan yang terbaik.
karena dia sering menang. Tetapi kenapa Daud berkata, Tuhanlah yang menjadi benteng hidupku? Mengapa Tuhan, saudara? Kenapa bukan hal yang lain yang bisa jadi alternatif tempat dia menyebut sebagai benteng hidupnya? Kenapa Tuhan? Mari kita baca sama-sama, saudara. 2 Samuel 8 ayat 14. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi berperang. Saudara, banyak sekali perang-perang yang besar dan sulit bagi Daud. Tetapi toh akhirnya Daud juga diberikan kemenangan. Sudah tidak terhitung berapa kali Daud luput dari maut. Tuhan menyelamatkan nyawa Daud sudah berkali-kali, dan akhirnya dia tampil sebagai pemenang. Dan di sana dia mengerti ada campur tangan Tuhan yang besar di balik kemenangan. Dan dia mengerti, Daud mengerti bahwa ketika dia menang, ini adalah Tuhan yang kerjakan. Ini karena penyertaan Tuhan, ini karena perlindungan Tuhan, ini karena penjagaan Tuhan. Saudara, ayat ini sungguh-sungguh mewakili betapa kayanya pengenalan akan Tuhan sebagai benteng hidupnya. Pengalaman berkali-kali menang, pengalaman berkali-kali diselamatkan, diluputkan oleh Tuhan, membuat Daud memiliki banyak sekali pengalaman tentang, ya Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita perlu benteng hidup. Saat ini saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara di dalam keseharian dipenuhi dengan ketakutan? Takut akan keselamatan pribadimu, keadaan pribadimu, kehidupanmu, anak-anakmu, keluarga orang-orang yang kau kasihi, dengan pekerjaanmu kau khawatir, takut dengan bisnismu, tekanan penuh dengan intimidasi, belum lagi hal-hal yang jahat, kecelakaan, kemalangan. Dan saudara, apakah saudara tidak memiliki rasa aman hari lepas hari, dikontrol oleh ketakutan, rasa yang takut yang saudara sendiri nggak bisa menjelaskan? Saudara, pertanyaannya, siapakah benteng hidupmu selama ini? Dengan apa dulu baru tersedia, baru kita merasa aman. Dengan apa dulu baru tersedia, baru ada, baru kita merasa terjamin dan kita merasa terlindungi. Ya, memang nggak ada yang tahu tentang hari esok, tapi ada kabar baik bagi kita semua. Ada jaminan keselamatan dan perlindungan yang besar di dalam Tuhan. Saudara, apakah Tuhan yang menjadi benteng hidup? Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan menjadi benteng hidup kita, jangan jadikan dia menjadi benteng hidup yang sementara, temporer, di saat susah dan bahaya saja misalnya. Hal-hal yang sukar, musim-musim yang gelap, yang tidak beraturan, hari-hari yang rumit. Tapi jadikan Tuhan sebagai benteng yang kekal. Karena bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara, menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita untuk selama-lamanya, ini bukan sekedar ide atau usulan saudara, tetapi ini mewakili keyakinan iman kita akan kesanggupan Allah yang mampu menjaga, melindungi, memelihara, menghalau segala hal yang jahat masuk ke dalam hidup kita. Ini adalah keyakinan iman kita di hadapan Tuhan, sama seperti ketika Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapa aku harus gemetar. Sama seperti Daud juga, mari kita perkatakan bersama-sama. Meskipun hari-hari yang tidak tertebak, hari esok penuh dengan tantangan, kita perlu benteng, saudara. Amin. Saudara, Alkitab berkali-kali menasihati kita untuk jangan takut. Jangan takut, karena sama seperti Daud juga yang tidak takut dan tidak gemetar, karena ada benteng yang melindungi kehidupan dia. Saudara, percayalah, apapun yang sedang kita alami, mari jadikan Tuhan sebagai benteng kehidupan kita, karena kesanggupan Allah itu
jauh melebihi apa yang sanggup kita pikirkan. Dan biarlah Tuhan jadi perlindungan dan benteng kekal untuk kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap firman yang diberitakan, dan kami bersyukur sudah mendengar kabar baik tentang perlindungan di dalam Tuhan, keamanan di dalam Tuhan, kesejahteraan di dalam Tuhan saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang takut, setiap pribadi-pribadi yang khawatir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghalau segala yang jahat. Tuhan gantikan setiap ketakutan dengan pengharapan untuk bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus sanggup untuk melindungi dan menjauhkan kami dari segala yang jahat, mendatangkan damai sejahtera atas hidup kami, memberikan perlindungan yang besar, menjauhkan kami dari segala hal yang tidak baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan, terjadi kebebasan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.